Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lekat Permata, NPMC 1A020018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem moneter. Nah, pertama kali di benak kita mengenai moneter itu pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari uang? Nah, uang itu sendiri adalah sesuatu yang tersedia secara umum guna sebagai alat pembayaran barang dan jasa serta kekayaan lainnya untuk pembayaran hutang. Apa saja syarat-syarat dari uang? Nah, yang pertama adalah dapat diterima secara umum. Jelas, uang harus bisa diterima secara umum karena uang adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan yang kedua adalah nilai yang stabil. Nah, maksudnya nilai yang stabil adalah nilai uang itu harus stabil, tetapi tidak tetap. Nah, uang itu menjaga agar tidak berfluktuasi terlalu tajam. Yang ketiga adalah tahan lama. Nah, maksud tahan lama ini adalah sebagai alat tukar, tentu saja uang akan sering berpindah tempat dari satu tangan ke tangan yang lain. Nah, makanya uang harus bisa tahan lama dan tidak mudah robek. Yang keempat, relatif terhadap beratnya. Dan yang kelima, mudah dibagi. Maksud mudah dibagi ini, uangnya bisa dibagi dalam jumlah unit yang lebih kecil untuk memudahkan pembayaran dalam proses transaksi. Yang keenam, sulit dipalsukan. Syarat ini dibutuhkan untuk keraguan masyarakat akan kualitas dan peredaran uang. Apalagi di masa sekarang, uang palsu itu masih ada. Nah, fungsi dari uang ini yang pertama sebagai media pertukaran untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua sebagai alat perhitungan nilai dalam barang dan jasa. Yang ketiga sebagai simpanan nilai kekayaan. Yang keempat sebagai alat pembayaran transaksi dalam membeli barang dan jasa. Dan yang terakhir sebagai komoditas. Nah, materi selanjutnya adalah pengukuran uang. Nah, pengukuran uang ada 3 macam. Yang pertama M1, M2, dan M3. Nah, M1 ini berisi tentang uang kertas dan uang logam. Dan M2 ini berisi tambahan dari M1 yaitu uang kertas dan uang logam ditambah dengan deposito berjangka pada bank-bank umum. Dan yang ketiga itu adalah M3, di mana M3 ini berisi M2, tambahan dari M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada lembaga non-bank. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan kebijakan dan tindakan-tindakan yang mempengaruhi interaksi faktor moneter dalam suatu negara. Nah, termasuk pengawasan valuta asing. Nah, di Indonesia sendiri, otoritas sistem moneter terdiri dari Bank Indonesia dan Presiden yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besar moneter atau dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, untuk mencapai stabilitas ekonomi makro ini ada 3, yaitu pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan laju inflasi rendah atau stabilitas harga. Nah, tujuan dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini memiliki satu tujuan atau single object dan banyak tujuan atau multiple object. Nah, biasanya tujuan akhir utamanya ini dapat berupa menstabilkan harga, menstabilkan nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter ini terdiri dari 2 macam, yaitu konvensional dan non-konvensional. Nah, konvensional ini terdiri dari 3, yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan cadangan wajib minimum. Nah, non-konvensional ini ada liquidity provision, ada large scale asset purchase, dan yang terakhir ada forward guidance. Nah, materi selanjutnya adalah kerangka strategi kebijakan moneter. Nah, bisa kita lihat di gambar di sana. Ada bank sentral yang merupakan instrumen dari kebijakan moneter menuju ke sasaran operasional yang berisi tentang exchange rate targeting, monetary targeting, inflation targeting, implicit target, sampai ke tujuan akhir utama. Nah, mari kita bahas ke exchange rate targeting, yang merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap
Yang pertama, harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional seperti emas, dan yang kedua, mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Nah, monetary targeting merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar M1 dan M2 dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Nah, yang ketiga ada inflation targeting yang merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Nah, yang terakhir, tujuan akhir utamanya yaitu sasaran operasional yang berupa implicit target yang merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Baiklah, itu saja materi sistem moneter dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.